Oke, jadi kita sekarang mau lanjutin lagi yang minggu lalu. Minggu lalu kan nggak ada ya, karena sempat serak. Jadi kita mau lanjutin 2 minggu lalu tentang project Flutter ini. Jadi buat yang kalau belum tahu, ini sekarang lagi bikin project Flutter buat connect sama Firebase. Jadi kita mau bikin authentication-nya dulu buat sign in with password. Kemudian kita bikinnya pakai architecture juga, pakai salah satu library namanya Cornerstone. Nah, kemarin kita udah bikin sampai data source ini beres, handle sign in-nya dulu sih. Nanti kan ke depannya bakal lanjut ke yang lain juga, ke repository abis ini. Jadi buat yang kalau ada yang mau nanya boleh langsung di chat aja. Oke, nah di sini kalau kemarin ada yang ketinggalan bisa cek di GitHub juga, gitu ya. Ini linknya Flutter_livestream di user gua, di GitHub profile gua. Oke. Nah sekarang karena kemarin udah beres yang data source, testingnya juga udah di push juga, cuman satu yang belum kemarin di pull request. Jadi aku mau pull request. Oke, ini pull request. Sip. Ini jadi base itu tujuannya ya. Kalau misalnya tujuan commitnya PR-nya atau pull request nanti di merge ke master, ya berarti base-nya master. Kemudian yang compare ini yang beres yang sekarangnya gitu. Oke, di sini gua biarin aja gini. Sebenarnya kalau kalian collab sih lebih enak di sini, misalnya mau dikasih description tentang PR-nya juga boleh, tapi di sini gua nggak tulis apa-apa. Oke. Nah, di sini ya CI-nya belum gua setup sih. Atau mau sekalian setup CI ya? Oke, boleh. Kita setup CI aja juga. Ini kemarin tuh dia udah null save belum ya? Oh udah ya. 203. Gua update dulu karena terakhir Flutter udah sampai 204. Di sini ya ini juga nggak apa-apa lah. Oke, terus kita mau setup CI-nya buat Firebase. Buat Flutter. Nah, jadi setup CI-nya itu caranya bikin GitHub ini folder. Walaupun pakai titik jangan dimasukin git ignore karena perlu dibaca dari si GitHub-nya, oke? Nah, kemudian dalamnya bikin workflows. Habis itu kita bikin ini namanya CI aja. Nah, jadi namanya pakai file YAML ya buat CI-nya, oke? Nah, di sini cara bikinnya gue juga honestly gak hafal dan gak perlu dihafalin karena bisa contoh di CI-nya di tempat lain ya. Oke, gue pakai CI-nya ini aja. Ini project yang lain ya. Code-nya gue tutup dulu. Oke. Sama GitHub kan. Ini namanya. Nah, oke. Nah, jadi pertama untuk file ini kita bisa kasih nama. Mana tadi? Oke, ini. Nah, yes. Terus ini name-nya CI aja. Habis itu on. Oke. Ini gue di sini copy paste dulu aja. Nah, on push master branch jalan CI-nya, oke. Ini path nggak usah karena kan udah jalanin langsung ya. Nggak ada folder subfolder lagi. Kemudian pull request ke master juga. Ini.
Jadi CI-nya dijalanin kalau ada push ke master atau ada pull request ke master gitu. Sebenarnya kalau buat open source, karena memang nggak ada batasannya CI minute, sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai private project, ini jalanin CI-nya buat pull request aja ngebantu buat menghemat CI time ya. Kalau misalnya masih nge-push biasa dari feature branch ke master, sebelum ke master di lokal aja jalanin tesnya ya, nggak usah yang di GitHub. Oke, nah di sini kita mau bikin, jangan gini deh ya. Ya benar-benar. Jadi di sini jobsnya builds, kita copy. Nah, oke. Terus ini run on statusnya copy semua. Oke, sip. Ini kita hapus saja projectnya. Oke, kedua kali. Sip. Nah, ini. Nah, sementara itu dulu aja deh. Nah, jadi kita mau jalanin pertama kali adalah check out dulu ya dari si Flutter Action ini. Terus habis itu pub-get. Kemudian generate file, tapi kan sekarang belum ada. Atau udah pakai entity yang kemarin. Coba. Saya dulu. Oke, udah ada entity berarti saya belum generate apa-apa, jadi nggak ada salahnya sih. Tapi ini kita combine aja dulu karena belum perlu. Nah, ini buat format sama analyze, kemudian test sama coverage-nya. Sini kita langsung aja. Nah, mau cek dulu ya ini si versinya benar ya. Soalnya kalau versinya dia udah yang baru nanti istilahnya fail biar nggak bolak-balik. Nah, bisa cek di GitHub-nya. Ini sebenarnya open source juga sih. Oke. Tabs. Version V1. Oke lah, bisa cobain dulu aja ya. Kita commit add ci file and pubspec and update Flutter. Kita coba push dulu. Nah, nanti dia bakal jalan sini ya. Nah, tuh, jalan. Kemudian nanti kalau di refresh, harusnya kalau udah benar, bakal jalan. Oke, ini kenapa nggak jalan? Karena no config. Coba ulangin ya. Kalau ini di close dulu, mungkin harusnya sebelumnya. Setahu gue sih harusnya langsung jalan sih. Oke, kita ulangin lagi aja. Bikin lagi merge data source. Create pull request. Data source and CI. Oke, nah. Salah di mananya? On push, on pull request,
ini kan pull request ke master. Jobs build run on Ubuntu latest. Coba kita cek lagi, salah di mananya. Kalau dibandingkan sama yang Cornerstone, oke, ini checkout actions, checkout udah, further action udah, tapi kenapa dia udah mau jalan sih AI-nya? HCI. Oh, ini ada lognya nih, kenapa failnya? YAML line 12. Nih. Coba kita bandingin ya. Jobs build run on Ubuntu latest container image nggak perlu karena udah ada itu. Terus steps uses to actions install dependency packet format. Coba ya. Never like this before. Coba harus benar-benar dibandingin ya. Harusnya sih udah benar. Bentar. Oke. Sini workflows. Udah, Cornerstone, GitHub, workflows. Kalau ada yang udah pernah setup terus nyadar salahnya, bisa kasih tahu di chat ya, karena gue nggak lihat ada salahnya sih sebenarnya. Oh, bentar. False. Steps uses. Oh, kayaknya ini deh. Tadi ada builds yang nggak ada isinya. Update CI file. Oke, kita coba lagi. Semoga aja. Belum bisa juga. Ntar. Line 11. Steps. Ya. Ntar ya. Bandingin sama. Nih, harus juga oke sih. Defaults. Oh. Build. Ini coba. Indentationnya deh harus gini. Update CI file. Build. Defaults run. Oke.
Weird. Coba, kemarin gue masa udah pernah bikin yang buat Flutter juga. Gak salah teh. Ini kalau nggak salah ada ya workflows-nya. Oke. Ini project lama ya, tapi harusnya file GitHub-nya sih sama aja. Workflows, build, run on, step. Coba kita lihat tadi salah di mana. Oh, ini harusnya nggak di sini lagi nih. Saya sama kan ke semuanya soalnya. Oke, ini bisa cek juga code coverage-nya. Oke. Terus lagi. Ini nanti kalau yang di komen ini harus di komen ya, kalau misalnya udah bikin kayak generated files dari Freeze atau dari build runner yang JSON serializable. Oke, ini saja. Nah, udah bisa jalan ya. Kalau udah kuning tuh artinya udah jalan. Dia lagi proses. Kalau udah hijau checklist dia berhasil. Kalau X merah dia gagal. Oke. Nah ini dia lagi build dulu. Ya. Coba lihat bro. Halo halo. Apa kabar bro? Ini lagi benerin CI-nya tadi ada yang error. Udah pernah bikin pakai CI? Dragon Gesa. Udah pernah bikin pakai CI? CI di GitHub atau di GitLab? Harusnya udah sih ya testingnya. Kan ya lumayan lama padahal dikit cuman testingnya. Oh, nah ini ya, jadi bisa lihat proses-prosesnya. Dia install dependency, ngerun pubget di CI-nya, terus ngeformat, analyze, gitu-gitulah. Jadi diharapkan kayak kalau di format sama analyze gitu, begitu ada problem langsung fail pasti. Jadi harus tanpa problem apa-apa. Nah, jadi CI itu kan kalau kita ngoding tuh pernah ada tahu kan kalau misalnya dibilang udah bikin code terus yang udah working jangan disentuh-sentuh nanti takutnya error. Nah, jadi CI itu tujuannya untuk ngamanin itu. Jadi kalau kita kerja ngoding sesuatu, kemudian kita push ke server, dia bakal ngerun testing. Jadi lu juga harus belajar testing juga ya untuk bisa CI. Jadi intinya gini, kalau misalnya ada codingan baru yang di push, kalau misalnya nyentuh bikin codingan lama error, si CI-nya itu bakal nangkep errornya itu. Jadi ada nggak akan kejadian kayak lagi nyentuh A
tiba-tiba yang lama bulan lalu dikerjain error juga. Nah kalau pakai CI hal seperti itu diharapkan nggak ada atau sedikit banget. Nah jadi tergantung testingnya juga ya. Kalau testingnya kamu bagus, strukturing testnya maksudnya nge-lock buat biar perubahannya nggak bisa breaking, maka CI-nya pasti kepake banget. Oke, ini bisa dilihat juga. Oh, halo, oke. Ya, yang di FB ya. Udah beres kerjaannya. Kan biasanya katanya Sabtu ada itu ya. Nah, ini kayak gini. Kalau misalnya code coverage-nya dia di bawah dari require, kan require itu 100% nih. Minimum coverage-nya 95%. Nah, kayak gini artinya apa? Artinya ada file yang kelewatan di testing. Misalnya contoh, bisa aja ada if yang lupa di testing atau apa. Nah, ini fail. Nah, kalau misalnya bikin pakai CI ini, testing dalam setiap kali nge-push, harus dijaga biar targetnya 100%. Kenapa? Supaya kalau ada yang kayak lupa di testing atau apa, kelihatan gitu, oh ini drop kenapa. Nah, sekarang kita mau cek nih, kenapa ini dropnya. Oke, di sini kita testing di lokal. Pakai Flutter test dash coverage. Nah, jadi di sini kita ngetes tapi plus ada coverage juga. Tuh. Nah, kalau ketinggalan yang soal testing minggu lalu yang udah dikerjain, bisa cek di GitHub-nya ya. Ini ada tesnya juga. Lu bisa lihat di sini. Nah, ini bikin tes juga. Tuh. Oke, ini lagi building. Ini ya. Kayak gini contohnya testing. Kalau misalnya kita bikin function buat create, nah jadi ini should convert Firebase auth exception tuh, ini exception dari cornerstone ya. Jadi kita convert biar ada error yang common. Jadi begitu nanti di next layer-nya di handle, nggak perlu tahu tuh next layer-nya ada Firebase auth exception, ada exception lain dari API lain. Taunya ya udah semuanya di ya tanda kutip di kayak di parsing lah ke cornerstone exception ini gitu. Nah di sini kita handle juga kayak ada error-error yang khusus kayak wrong password. Kalau dari Firebase code-nya wrong password, maka kita balikinnya apa code-nya. Jadi ini code-nya convention di app sendiri. Jadi misalnya nanti contoh mau diganti nih nggak mau pakai Firebase lagi. Walaupun code errornya dari API-nya dari servernya bukan wrong password, tapi tetap wrong di kamu jadiin RF wrong password ini gitu. Supaya apa? Supaya di next layer-nya nggak breaking, andaikan ganti-ganti data source kayak gitu. Oke, ini tesnya datanya nggak jalan-jalan. Coba tungguin dulu. Supaya apa ada artefaknya di sini? Nggak ada artefaknya. Berarti ini ada parameter sudah, ini tes sudah. Authentic data source sudah. Test return ini udah. Kita lihat ada codingan apa lagi. Data source ini throw oh kayaknya yang error lain-lain belum. Apa nih? Oh dari sananya nih. Itu yang hubungan Flutter web kayaknya. Gue belum nyentuh itu sih. Oke, kemungkinan sih sini ya throw nya belum di. Oh, bentar ya. On Firebase auto exception catch if apa bla 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 bla. Oh, oke. Gini. Throw terus
Kayaknya belum handle yang testing lainnya deh. Ya benar. Paling atas apa nih? Sheet ini ya udah itu. Oh ya beneran. Jadi di sini kita mau handle error lain-lain. Tes. Kok gini? Di paling bawah ya. This RF unexpected error. Jangan lupa asing. Oh, ini ya clean architecture ya. Jadi intinya misahin layer biar kalau misalnya ada layer yang diganti satu, layer lain tidak terpengaruh gitu. Sebisa mungkin. Jadi biar maksudnya bisa dicabut pasang tanpa ngeganggu yang lain. Nah, terus cara ngebantunya gue pakai library namanya Cornerstone. Itu ada bisa search di PubDev ya. Gue pakai itu. Jadi architecture-nya itu di bawahnya blok. Jadi dari data source, repository, use case itu pakai Cornerstone. Kemudian baru state manager yang buat kayak blok getX, nah itu pakai yang lain gitu ya. Jadi nggak pakai yang ini. Itu oke ini. Jadi di sini await berarti nggak run common test ya. Should convert. Oh, oke berarti di luarnya. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, kita mau bikin fixtures yang kalau misalnya dia nge-catch selain si Firebase Auto Exception ini. Begini ya, catch Oh, enggak, benar. Jadi, kalau misalnya selain yang di-expect, nah ya berarti yang ini yang belum nih. Yang throw Firebase Auto Exception. Gue baru ingat desainnya yang minggu lalu. Yang sebelumnya. Nah, jadi ini berarti benar tetap di yang dalam ya. Tetap di grupnya Firebase Auto Exception. Tuh, jadi ini run common testnya Firebase code-nya Firebase code-nya something else. Oke, exception name-nya RF unexpected. Oh, nggak bisa gitu ya, karena kita tetap nge-throw apa adanya ya. Jadi, kita sini copy aja. Ini baik lagi ya, kalau kemarin udah ketinggalan, saran gue sih, lu lihat-lihat dulu ya yang kemarin, karena kan ngelanjutin nih ceritanya. Nah, di sini something else tadi ya. Jadi ini sebenarnya buat tandain aja kalau code selain yang kita handle ini di atas, dia anggapnya kayak unexpected aja gitu.
Nah, di sini berarti terus A. Is a Firebase of exception. Oke, gini ya. Nah, sip. Jadinya kalau ada code selain yang tadi di handle, yang 4 ini tadi, wrong password, user not found, user disabled, nama invalid email, maka di throw apa adanya aja. Nah, di sini jadi karena sebenarnya nggak peduli isinya apa juga, di sini tesnya pakai is a ya, jadi cuma ngebandingin type-nya doang. Karena kalau misalnya di compare-nya nggak pakai type-nya, karena Firebase of exception ini nggak extend dari equatable, jadi nggak bisa. Untuk ngebandinginnya pasti beda terus objeknya, karena kan dua objek yang berbeda. Jadi, bisa deh. Jadi kalian bisa bandingin type-nya atau sebelumnya si exception-nya ditaruh di objek luar dulu ya, kayak gini. Nah, ini bisa, betul-betul. Dia throw-nya E, kemudian ini throw-nya E juga. Oke. Tunggu linternya beres dulu. Oke, sip. Kita coba sekarang commit. Ini elcov info ya udah ada ya. Udahlah, gue yakin sih pasti karena itu sih. Makanya drop. Kelupaan soalnya. Jadi sini kita di git ignore. Kebetulan kita tambahin lagi aja folder coverage-nya biar nggak sengaja commit ya. Kenapa nggak usah di commit? Karena kan itu juga di generate terus ya. Jadi ya nggak perlu di. Nah ini udah di untrack ya. Jadi ke git ignore. Oke, sekarang kita mau commit. Oops. Nah, add forgotten test. Oke, sekarang di push. Oke, nah sambil nunggu si E jalan, di sini gue review dikit kenapa kok yang di handle cuma Firebase exception aja, kenapa nggak yang lain-lain, nggak ada on yang catch biasa yang tanpa type. Nah jadi gini, di sini kita mau handle yang di expect adalah Firebase of exception dengan code yang 4 ini gitu. Jadi selain itu dianggap aja kayak nggak akan di convert ke cornerstone exception, jadi hitungannya kayak error yang tidak diprediksi gitu. Jadi ya dianggap sama aja. Karena nanti di repository layer bakal dipakai yang cuman yang cornerstone doang yang di convert jadi failure, yang lainnya dianggap jadi unexpected gitu. Oke, di sini kita close dulu aja. Nah ini lagi jalan ya. Oke tadi. Oke, biasanya jam 8 ada kerjaan. Lagi pas libur atau gimana sekarang? Dah, sebentar.
Ini apa lagi nih formatnya? Market, ada. Oke, jadi ini karena CI-nya formatnya juga harus benar, kita mau Flutter format dulu aja. Jadi ini ngeformat kayak kalau koma harus di bawah. Jadi ngeformattingnya ngikutin dari si linternya ya. Ini memudahkan banget sih yang kayak gini-gini. Jadi kalau kayak ada empty space sama dia dihilangin kayak gitu. Itu sebenarnya bisa kalau pakai shift. Kalau di Mac ya shift command F sih. Tapi kalau pas kelupaan ya ketangkep di sini. Nah, gunanya apa? Jadi bikin komitan lebih clean ya. Jadi kalau yang ada yang review nggak cuman kayak nambah spasi terus dianggap kayak div baru gitu ya. Bikin kesel kalau yang nge-review nanti atasan kalian atau kalian sendiri misalnya. Format file. Nah, ini mungkin kalau yang sebelumnya belum pernah testing, terus kayak sekarang di testing gini format diperhati dari awal, kayaknya ngerjain hal kecil kok jadi ribet gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ngelihatnya nggak gitu, tapi sekarang ribet di awal, kedepannya lebih enak jadi nggak pusing gitu ya, nggak akan kayak paranoid sendiri. Gue kalau ngubah A bakal ngubah yang lain nggak, atau nggak bakal jadi error nggak. Nah, di CI ini gunanya buat itu, jadi di lock, ditahan di satu format yang benar gitu si codingannya. Kayak jadi clean lah si repositorinya gitu. Git history-nya juga. Oke. Nah ini sambil nungguin CI-nya, nih oke. Kalau kayak ini biasanya kalau ngoding Flutter ini pakai architecture apa? Kalau kamu biasanya kalau selama ini kan ini kalau nggak salah sempat bikin beberapa library kan di PubDev juga sempat share library. Nah itu biasanya bikinnya gimana? Ada strukturnya atau apa ya, maksudnya punya cara sendiri buat ngodingnya atau gimana? Siapa tahu bisa sharing-sharing. Lah, bukan karena itu. Oke, kita mau generate dulu ya si apa namanya coverage-nya ternyata tidak sesuai. Nah, di sini buat check coverage, oke. Nah, jadi ini harusnya bikin extension sendiri sih ya buat shortcut gini karena udah jelas kepake terus dan biasanya gue copy paste doang. Nah, ini VS Code, bukan bener VS Code, task. Terus habis itu bukan yang ini. Yang ini aja, contoh dari project gua. Soalnya ini yang cornerstone kan dia pure Dart ya, bukan apa namanya, bukan Flutter project sih. Tapi kalian karena pure Dart kalian bisa pakai di, saya contoh di Angular Dart
atau di tempat-tempat lain gitu yang perlu dar tapi mungkin bukan Flutter atau CLI misalnya. Nah, bisa pakai juga si Cornerstone tadi. Oke, nah ini di sini gue punya tasks. Cara si clean. Oke, si validate ini ya. Flutter paste, average, global run, one. Nah, kita copy aja. Karena ini kepake, jadi kita bikin aja dulu si run task. Yes. Buset. Nah, ini ya, jadi kalian bisa others. Generate coverage. Ya. Yeah. Oke. Ini remove from coverage sebenarnya nggak terlalu perlu, tapi sudah lah ya. Nanti ini gue commit deh ke GitHub, jadi bisa lihat juga. Nah, jadi enaknya tinggal ini aja, task generate coverage. Nggak ditungguin. Gue ini ngetik lagi dari awal. Nah, ini ya. Oke, terus ini kita mau open coverage.index HTML. Bukan benar data source, tapi astaga, sininya. Jadi karena oke, gue tahu. Jadi ini coba ya, kalau jalanin biasa, aneh sih ya, harusnya. Gue coba lihat. Ngelewatin ini karena harusnya out instance kan udah dilewatin kan pastinya. Ya kalau bisa kasih tes constructor. Sebelumnya gue gak pernah ngalamin kayak gitu, aneh ya ini kasusnya. Atau ada cara ngitung baru ya. Ini demi 100% ya, worth doing. Tapi kalau mau ngetes ini berarti harus
ya, biar gak tambah ribet di testingnya, kita bisa gini aja. Gini aja ya. Nah, triknya adalah kita privatein si ininya. Gini aja udah. Karena gini pasti, kalau gini sih pasti ketangkap ya, si coverage-nya. Ya, jangan lupa ini require. Karena nggak mungkin 0. Oke, sip. Fix coverage and add task with this one. Oke, tungguin lagi. Udah nge-lag ya somehow. Karena di format lagi ya. Oke, nah kalau kejebak gini-gini emang super boring sih. Kayak kecil-kecil gitu, kelupaan. Oke. Nah, ini kan komitnya ada banyak kan. Jadi, kalau gue bisa gue squash. Nanti kalau udah beres CCI-nya. Jadi maksudnya squash ini biar yang masuk nggak banyak komit gini ya, tapi cuma satu doang. Dijadiin satu komit gitu.
Oke. Sekarang sambil nungguin ya, kan si Aya di sana di apa namanya, di GitHub kan, jadi nggak makan proses di sini. Jadi sini kita nanti mau bikin repository nambah satu ya. Dalam repository juga ada folder lagi namanya authentication gitu. Jadi disamain ya, tiap layer ada nama feature-nya yang sama gitu. Jadi biar tahu kalau misalnya data source-nya apa, repositorinya apa gitu. Oke. Tungguin ini dulu aja lah. Tuh kan, ini udah bener, udah 100. Sip. Udah hijau ya. Nah, jadi di sini kita mau merge pull request, tapi tadi kan squash and merge kan. Nah, ini sama dia ditawarin buat ngasih description commit-nya apa aja dalam satu komen di commit message-nya. Cuman kalian bisa edit sih, tapi di sini gua nggak edit, langsung aja. Nah, branch-nya udah di merge, delete aja ya, karena nggak perlu lagi. Oke, sekarang, nah karena tadi bikin CI-nya di master, kalau ada push juga dijalanin, nah dia bakal jalan lagi, karena kalau PR di accept kayak bikin push baru ke master gitu. Jadi sini kita mau pindah aja ke master, kemudian ada banyak error karena pull. Nah, clean kan? Nah, kalau habis pull belum clean, jangan dilanjutin terus ya, tapi dibenerin dulu biar kosong gini si git statusnya. Emang mudahkan kalau nanti ada error, jadi gampang revertnya. Tuh, oke. Nah, sekarang kita bikin repository. Repository di sini authentication. Terus nah, di sini gue mau bikin auth repo. Namanya apa nih? Mau lengkap? Nggak salah ya. Auth repo juga cukup biar pendek. Oke, sekarang kita bikin abstrak class-nya dulu. Karena kalau clean architecture mulainya dari interfaces. Jadi kalau di Dart kan nggak ada interfaces, makanya abstrak class. Oke, auth repo. Nah, ini yang pakai dari Cornerstone. Ada dua. Jadi yang pertama adalah mixin, namanya locally persistent repository. Nah ini ya, abstrak class. Tapi sebenarnya bisa dipakainya buat kalau bisa di caching ya. Nah, di sini karena mau di caching, jadi kita mau pakai lagi. Oh ya, bentar. Ini kan, nah salah satu syarat buat bisa dibikin mixin adalah nggak ada konstruktornya. Ini nggak ada konstruktor kan. Karena itu kita pakai mixin. Kenapa perlu di mixin? Karena selain satu lagi, jadi locally personal repository ini cuma buat buat nge cuman buat ngasih kayak abstrak function yang buat implement local persistent. Nah, tapi di sini udah ada lagi pakai, kalau kalian mau gampang, nah pakai Hive ya. Ini udah dibikinin gitu. Tuh. Oke. Nah, di sini kita mau bikin si ini header, terus
namanya app user sign in password. Username. String. Import. Nah ya, walaupun pakai Firebase, tapi di repository udah nggak ada import Firebase nih, karena udah kita translate si datanya di app user ini, gitu. Jadi kita mau bikin class house repo, terus jangan diimplement ya, tapi di extend, karena di code-nya yang locally persistent sama cornerstone ini ada implementasinya. Kalau kalian implement, kode-kodenya nggak ke bawah nanti, harus implement dari awal. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kalian butuh custom implementation, tapi selama ini sih gue nggak pernah merasa perlu ya, karena berbagai case udah bisa dihandle sama si cornerstone ini gitu. Extends out repo. Nah ini ada missing override, kita benerin aja. Convert to failure nanti gue jelasin. Convert to snapshot juga sama. Nah Hive interface ini nggak usah kayak gitu ya bentuknya, tapi constructor aja. Kenapa? Biar bisa di inject di testing maksudnya. Oh satu lagi, final data source-nya, authentication data. Ini required kan pasti. Kemudian di sini required juga. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini nggak terlalu obvious sih, tapi ada satu lagi yang mesti di override adalah si snapshot. Oh belum ada ya. Oke. Nah jadi gini, konsepnya dari locally persistent ini sama repository, kalau kalian pernah pakai blok, mirip kayak blok ya. Jadi tiap state yang ada bakal dibikin sebuah snapshot, atau kalau di blok kayak namanya state. Nah, snapshot ini nanti kalau yang buat di persist atau buat disimpan di local Hive, si snapshot ini bakal disimpan. Jadi dia udah ada informasi tentang timestamp-nya dia, terus udah ada datanya, kalian bisa bebas. Ya, basically yang snapshot itu cuman yang base class-nya isinya timestamp sih, sama clock. Nah, tapi clock-nya nggak akan diserialize, karena kan itu bukan buat diserialize ke JSON ya, tapi buat dibikin pas dia dipanggil. Nah, buat apa ada timestamp? Supaya buat kalian kalau mau caching strateginya ya, misalnya kayak kalau datanya lebih tua dari sekian, misalnya lebih tua dari 1 hari atau dari berapa, maka auto dipaksain buat get ke server. Tapi kalau misalnya belum lebih dari sehari, maka retrieve di lokal, kecuali si usernya nge-force refresh gitu. Jadi sini kita bikin dulu snapshot namanya. Nggak usah ya, nggak usah folder lagi, nggak apa-apa. Terus auth snapshot. Oke. Nah, di sini auth snapshot extends cornerstone snapshot.
Nah, oke, sip. Nah, jadi cornerstone snapshot ini dia perlu kita biasa kasihnya ya. Kalau app user ya berarti app user aja. User. Setelah itu kita nah dulu import app constructor. Nah, tapi kalau supernya itu dia perlu satu lagi belum. Karena ini ada equatable jadi di sini extend equatable. Oke, nah sekarang gini. Karena si app user ini perlu diserialize di persis datanya. Ya emang Firebase ada sih, cuman di sini kan buat contoh kita pakai di persis juga. Nah, jadi di sini kita required kalau udah snapshot nggak harus bisa null ya, karena biar tahu dia sign in atau enggak. Kalau null ya berarti dia nggak sign in gitu. Sama satu lagi adalah datetime snapshot. Oke, ini nol aja. Terus ini clock. Buat yang belum tahu clock apa, ini kayak datetime.now gitu tujuan fungsinya. Tapi bedanya dia bisa di fix, dia bisa dites ya. Kalau datetime kan nggak bisa otomatis jalan sesuai kapan waktu tesnya. Kalau clock ini bisa. Pas snapshot salah. Timestamp. Kalau nggak timestampnya dia null, pakai tanda tanya, maka clock dot now. Oke, kita tunggu formatnya. Ini clocknya, belum ada clock ya. Oke, kita harus import dulu berarti. Satu nol. Ini kita mau nambahin clock. 1 nol. Oke. Jangan lupa pop get. Later pop get. Apa diimport. Nah, sip. Di sini jangan lupa karena ada clocknya jangan dimasukin ke props ya. Tapi timestamp sama app user aja. Gue prefer yang app user di depan deh. Gini. Sip. Nanti ini biasa ya. Nanti kalau misalnya dia udah sip, udah hijau. Kemudian di sini jangan lupa jangan commit langsung di master, tapi bikin branch repo. Oke. Sampai sini dulu mungkin ya hari ini. Kita tadi udah setup CI GitHub, walaupun simpel, tapi lumayan buat kalau tadi ada yang belum pernah, bisa cobain. Memudahkan banget sih buat develop. Mungkin awalnya aja ribet karena belum ngerti, tapi ke belakangnya udah jauh lebih enak. Terus habis itu kita udah bikin coverage 100%, udah kita benerin. Kemudian juga tadi udah struggling with formatting ya. Flutter format itu. Kemudian sini udah masuk repo, cuman lanjutin minggu depan aja kalau udah sejam.
Jadi di sini nanti minggu depan kita mau beresin reponya, gimana caranya biar bikin data ini kita bisa dipersis ke local storage dengan lebih mudah gitu ya, dengan bantuan si Cornerstone Persistent Repository Mixin ini gitu ya. Karena kalau bikin dari awal, menurut gue kurang efektif ya. Makanya gue bikin library ini supaya biar memudahkan juga sih gue untuk pakai di project gitu ya. Nah, si repo kita mau commit dulu aja. Out repo skeleton and snapshot. Nah, kita commit. Tapi ini ya belum ya. Udah jelas pasti kita push dulu ke reponya. Buat kalian kalau yang mau ikutin sampai sini, kita belum tes snapshotnya, tapi minggu depan kita bakal tes gitu ya. Si out snapshot sama reponya ini. Diharapkan minggu depan beres satu repo lah. Oke, segitu aja. Thank you semuanya yang udah gabung. Bye-bye.